Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya, Namo dan Buddhaya. salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Tadi pagi saya juga diundang oleh salah satu umat karena di rumahnya itu mempunyai altar pujaan leluhur, ada altar yang cukup banyak, foto-foto, karena pihak keluarga yang ditinggalkan cucunya mungkin sudah tidak memberikan penghormatan lagi karena alasan-alasan keyakinan yang berbeda. Kemudian mengundang saya, mengundang tim doa untuk datang ke rumah dan berdoa karena foto maupun meja altar leluhur itu mau diserahkan ke wihara. Kemudian saya katakan di saat saya memberikan prakata sambutan di acara itu, terima kasih kepada keluarga yang mempunyai toleransi dan pengertian kepada agama leluhur-leluhurnya. Karena tidak sedikit kita dengar ya, karena perbedaan keyakinan yang tadinya orang tua memberikan pujaan atau persajian kepada leluhur, di situ foto, itu sarana prasarana pujaan tersebut itu dibuang begitu saja. Namun keluarga ini mempunyai pengertian, mempunyai toleransi, tetap menghargai sarana yang dipakai oleh orang tuanya untuk memberikan penghormatan. Pada kesempatan ini juga hal yang sama, karena alasan-alasan mungkin orang tua alasan-alasan keluarga tidak memungkinkan lagi untuk berkumpul setiap tahun untuk mengunjungi, maka kuburan dari orang tuanya diambil, dibongkar, kemudian dari sisa-sisa ya jasad jasmani diperabukan, kemudian ditempatkan di tempat yang lebih layak lagi. Ada sebuah cerita tentang penanganan seseorang yang telah meninggal dan sampai sekarang tiap tahun pun justru dijadikan satu upacara yang mendatangkan turis yang begitu banyak datang dalam rangka memberikan penghormatan kepada leluhur yang telah tiada. Ada salah satu suku yang di Indonesia ini diceritakan ada seseorang yang pergi ke hutan, kemudian di hutan itu melihat beberapa kerangka manusia, kemudian dia berpikir kok kasihan sekali kerangka manusia itu tidak terurus. Kemudian dia secara spontan itu melepas bajunya, kemudian baju tadi untuk madai kerangka tadi, kemudian kerangka tadi diperlakukan sebagai layaknya keluarga, sebagai layaknya penanganan manusia umumnya ketika meninggal. Sejak melakukan penanganan itu, ya, sejak memperlakukan arwah yang tidak dikenal itu, kemudian hidupnya itu praktis berubah. Ekonominya, keluarga meningkat, bisnis dan usahanya meningkat, rumah tangganya juga harmonis, mengalami kemajuan di berbagai bidang kehidupan sejak menangani, sejak memperlakukan arwah tersebut. Ya. Kemudian orang ini cerita dari mulut ke mulut dan sampai sekarang di salah satu masyarakat tersebut di tahun-tahun tertentu itu pun mengganti pakaian dari orang tuanya yang telah tiada, mengadakan acara-acara, memberikan persaji-sajian sampai sekarang pun masih bisa kita lihat. Ya. Di zaman Sang Buddha, ketika Sang Buddha melakukan satu perjalanan bersama biku-biku yang lain, di tengah perjalanan itu melihat seonggok tulang-tulang yang berserakan juga. Kemudian Sang Buddha bersujud memberi hormat kepada tulang-tulang itu. Muridnya protes, Sang Buddha orang yang dihormati kok mau menghormati tulang-tulang yang berserakan itu. Kemudian Sang Buddha mengatakan, sekalipun kamu sudah menjadi siswaku sekian lama, kamu belum bisa mengerti. Tulang-tulang yang berserakan ini dalam banyak kelahiran dan kehidupan yang lalu pernah menjadi leluhur-leluhurku, pernah menjadi orang tuaku, pernah menjadi saudara kerabatku, dan saya pun berhutang budi kepada mereka. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebentar lagi kita akan bersama-sama di kalangan masyarakat Tionghoa atau Chinese akan memasuki bulan Chengbing, di
di mana masyarakat Chinese berbondong-bondong untuk pergi ke kuburan. Di samping memanjatkan doa, di samping itu juga kita memberikan persembahan-persembahan kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Namun demikian Bapak Ibu perlu dipahami dan dimengerti bahwa persembahan-persembahan yang dipersembahkan kepada leluhur itu tentunya tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa dimakan oleh leluhur dalam kenyataannya. Namun kenapa kok tetap diberikan persembahan? Kita lihat ketika mempersembahkan buah 5 ya jumlahnya tetap 5, sampai awal sampai akhir juga tetap 5. Kue-kue juga tetap juga tidak berubah. Namun kenapa kok tetap ya kita mau juga melakukan itu? Yang dipentingkan di sini adalah kita selalu berpikir sepeninggalan orang yang berjasa di tengah-tengah keluarga, kita selalu berpikir untuk kehidupan mereka, di kehidupan di alam sana. Jangan sampai orang yang berjasa, orang tuaku yang telah mengantarkan saya lahir ke dunia ini, itu menderita di sana. Jangan sampai orang tuaku di alam sana itu kelaparan. Jangan sampai orang tuaku di alam sana itu tidak mempunyai tempat tinggal, maka dikirimi dengan rumah-rumahan. Jangan sampai di alam sana itu kalau mau pergi tidak mempunyai sarana transportasi, kita kirimi mobil-mobilan. Juga biar pergi ke luar negeri atau ke daerah-daerah yang lebih luas, kita kirimi dengan pesawat. Kemudian di sana juga tidak kecapean, kita kirimi pembantu. Di sana biar tidak kekurangan uang, kita kirimi uang-uangan, yaitu dengan cara dibakar, seolah-olah kita kirimi. Kita masih berpikir untuk kehidupan beliau-beliau di alam sana. Cara berpikir seperti itulah perlu terawat, harus dipelihara terus-menerus, baik pakai simbol-simbol makanan tadi sebagai simbol ungkapan bakti kita kepada orang tua kita, pesawat maupun rumah-rumah sebagai simbol juga, sebagai sarana juga. Namun demikian Bapak Ibu jangan sekali-kali ya menggunakan simbol-simbol ya, kemudian bakar rumah-rumahan, bakar uang-uangan. Jangan sekali-kali Bapak Ibu bakar uang asli. Ya, itu akan bermasalah dengan negara. Boleh uang-uangan berapa miliar boleh, tapi jangan sekali-kali bakar uang asli. Ya, itu. Jadi cara berpikir kita, orang yang telah berjasa, orang yang telah melahirkan saya, jangan sampai menderita. Maka kirimi beberapa sarana-sarana itu. Yang dibutuhkan oleh orang yang telah meninggal adalah rasa simpatik, rasa kepedulian yang hidup ini akan mengkondisikan perasaan arwah itu punya perasaan bahagia. Oh, saya diperhatikan, saya tetap terawat. Kondisi batin yang tetap bahagia itu sekalipun telah meninggal, diperhatikan, dipedulikan oleh yang masih hidup ini, akan mengkondisikan mempunyai perasaan bahagia arwah itu. Perasaan bahagia arwah itulah yang mengkondisikan di alam bahagia nantinya lahirnya. Dengan kata lain Bapak Ibu, mau membuat orang tua kita itu menderita, masuk neraka atau surga, sebetulnya itu tidak usah menunggu meninggal orang tua kita. Di dunia ini saja sudah Bapak Ibu bisa menciptakan neraka dan surga bagi leluhur kita, bagi orang tua kita, baik yang hidup maupun yang telah meninggal. Contohnya, kalau anak-anak berbuat baik, alim, tentunya kita menciptakan surga bagi orang tua kita karena telah membahagiakan orang tua. Kalau anak-anak itu nakal, ya, durhaka, jahat, telah mengkondisikan orang tua itu perasaannya mempunyai perasaan neraka. Demikian pula tidak terbatas ketika masih hidup, setelah meninggal juga demikian. Kalau sepeninggalan leluhur kita itu keluarganya itu congkrang, tidak rukun, tidak harmonis, juga akan mengkondisikan arwah leluhur itu mempunyai kondisi penderitaan. Namun Bapak Ibu sekalian, yang amat penting dalam kehidupan ini sebagai anak yang berbakti tentunya bukan ngejor dengan sarana simbol-simbol yang tidak termakan, namun adalah semangat untuk selalu menjaga nama baik leluhur-leluhur kita yang telah tiada. Sepeninggal leluhur yang telah tiada, keluarga tetap harmonis dan rukun. Dan yang telah meninggal
ya sebagai sarana silaturahmi antara keluarga, antara adik dan kakak dan famili-famili semua. Jadi cembing itu sebetulnya mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi. Ya di samping kita mendoakan yang telah meninggal sebagai sarana kumpul dan keluarga yang telah meninggal itu seperti saat ini. Belum tentu kalau tidak ada acara seperti ini Bapak Ibu bisa kumpul-kumpul seperti ini. Ya, leluhur tahu juga ya bahwa peninggalan saya ternyata keluarga tetap harmonis dan rukun. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga almarhum, almarhumah yang pada kesempatan ini kita doakan dan jasad jasmaninya akan dipindahkan di sini di tempat yang lebih layak sehingga Bapak Ibu setiap tahun setidak-tidaknya setahun 2 kali atau 3 kali di saat cokinya di sini juga memfasilitasi sembahyang coki. Di saat cimbing di sini pun juga ada sembahyang cimbing. Di saat ulang bana bulan ke-9 juga Bapak Ibu difasilitasi di wara ini untuk mengenang mengingat jasa-jasa dari leluhur yang telah tiada. Semoga leluhur yang telah tiada setelah tadi di alam bahagia alam surga selalu memberikan doa restunya kepada yang keluarga yang ditinggalkan untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, kesuksesan, keberhasilan di dalam berbagai bidang kehidupan. Sadu, sadu, sadu. Ini aja. Ini ya. Sini aja, bawah aja, nggak cukup soalnya. Sini aja, ya. Hah? Oh ya, makasih. Ini dibagi-bagi itu, nggak ada korek ya? Pakai ini. Hah? Kita boleh bertanya. Boleh, sudah pas belum gitu? Atau gimana? Mau tanya apa? Boleh? Seneng nggak ya? Oh gitu ya, boleh silahkan. Pas sih kayaknya masuk pas. Oh iya. Saya takutnya nggak masuk. Oh iya, silahkan. Iya. Silahkan. Langsung aja. Kurang pas atau gimana? Ayo masih ini namu-namu. Keluarkan sudah dengar udah. Ayo keluarga kita ke sini. Oh. Ayo keluarga. Oh, ini enggak ngenai itu toh. Pak. Oh, di sini. Di sini aja. Enggak ngenai itu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sini aja, ditumpuk aja. Sebentar. Ini ditumpuk. Oke, dulu. Pegangkan ini dulu. Pegang ini dulu. Ini dulu. Pegang. Oke. Gini aja. Oke. Ini lilinnya? Nanti untuk ya. Silakan ini tancap dupa. Ditancapkan satu itu yang semua. Ayo keluarga yang mau. Ayo mama. Ini. Ayo. Ini. Ya. Sudah? Ya, sini aja. Di ya. Tancapkan atau taruh? Taruh aja. Nih. Taruh saja ya. Langsung taruh saja. Nanti untuk nyalakan. Sebentar. Udah? Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Silakan dibakar. Namo taruh saja. Amitabha. Namo Amitabha. Dibuka saja kalau susah. Ini kan jangan Bante. Namo Amitabha.
Amitopo Namo Amitopo Namo Amitopo Namo Amitopo Namo Amitopo Namo Amitopo Namo dibuka Amitopo kan numpuk tadi. Namo Amitopo Namo Amitopo Namo Amitopo Namo Dibuka, dibuka. Amitopo Namo Amitopo Yeah. And so, can you bring the car on top? Mas. Video loh. Ya, video. Lilin lagi. Ya? Oh, ada di dalam. Nah, ini lilinnya. Nah, ini.